Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya adalah Delia Vanisha Metanleru, NPM 1214142000048. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persepsi sensori. Yang pertama, indera penglihatan atau mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera yang bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektromia di sel saraf. Fungsi indera penglihatan mata saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak, cahaya melewati karena kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Struktur mata. Mata terdiri dari dua bagian. Yang pertama, internal dan eksternal. Mata bagian eksternal dalam kurung luar, A. Orbita, lekuk mata, pelindung mata yang terbentuk dari tulang-tulang mata. B. Bulu mata berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima. C. Alis mata berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. D. Kelopak mata dalam kurung palpebra berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. E. Aparatus lakrimal penting untuk produksi dan pengaliran air mata. Mata bagian internal dalam kurung dalam. Yang pertama, lapisan terluar yang keras pada bola mata adalah tunika fibrosa. Bagian posterior tunika fibrosa adalah sklera opaque yang berisi jaringan ikat fibrosa putih. A. Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat perlekatan untuk otot ekstrisik. B. Kornea adalah perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di bagian depan mata. Bagian ini mentransmisi cahaya untuk memfokuskan berkas cahaya. Yang kedua, lapisan tengah bola mata disebut tunika vaskular dalam kurung uvea dan tersusun dari koroid, badan siliar, dan iris. A. Lapisan koroid adalah bagian yang sangat terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya. B. Badan siliaris, suatu penebalan di bagian anterior lapisan koroid mengandung pembuluh darah dan otot siliaris. C. Iris, perpanjangan sisi anterior koroid merupakan bagian mata yang berwarna bening. Bagian ini terdiri dari jaringan ikat dan otot radialis serta sirkularis yang berfungsi untuk mengendalikan diameter pupil. D. Pupil adalah ruang terbuka yang bulat pada iris yang harus dilalui cahaya untuk dapat masuk ke interior mata. 3. Lensa adalah struktur bikonveks yang bening tepat di belakang pupil. 4. Rongga mata. Lensa memisah interior mata menjadi dua rongga, rongga interior dan posterior. A. Rongga anterior terbagi menjadi dua ruang. Ruang anterior terletak di belakang kornea dan di depan iris. Ruang posterior terletak di depan lensa dan di belakang iris. Ruang tersebut berisi aqueous humor, suatu cairan bening yang diproduksi processus ciliaris untuk mencukupi kebutuhan nutrisi lensa dan kornea. Tekanan intravakular. Tekanan intraokular pada aqueous humor penting untuk mempertahankan bentuk bola mata. B. Rongga posterior terletak di antara lensa dan retina dan berisi vitreous humor, semacam gel transparan yang juga berperan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan mempertahankan posisi retina kornea. 5. Retina lapisan terdalam mata adalah lapisan yang tipis dan transparan. Indera pendengaran atau telinga adalah
salah satu dari panca indera manusia yang berguna untuk mendengar. Telinga memiliki peran penting pada pendengaran akan bunyi dan suara. Fungsi indera pendengaran atau telinga akan menangkap suara di sekitarnya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga otak mengenali suara tersebut. Sistem pendengaran dalam kurung telinga dibagi menjadi atau terdiri dari telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar, auricula dalam kurung daun telinga, menampung gelombang suara yang datang dari luar masuk ke dalam telinga. Telinga bagian tengah, cavum tympani, rongga di dalam tulang temporalis yang di dalamnya terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, stapes, yang melekat pada bagian dalam membran timpani. Antrum timpani merupakan rongga tidak teratur yang agak luas, terletak di bagian bawah samping dari cavum tympani. Antrum timpani dilapisi oleh mukosa, merupakan lanjutan dari lapisan mukosa cavum tympani. Rongga ini berhubungan dengan beberapa rongga kecil yang disebut selula mastoid yang terdapat di belakang bawah antrum di dalam tulang temporalis. C. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak pada bagian tulang keras pilorus temporalis. Terdapat reseptor pendengaran dan alat pendengaran ini disebut labirin. Yang pertama, labirinthus osseus, serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan yang dinamakan perilimfe. Yang kedua, labirinthus membranous, terdiri dari A. utriculus, B. sacculus, C. ductus semicularis, D. ductus cochlearis. Indera penciuman atau hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Fungsi indera penciuman atau hidung menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam referensi suara. Struktur hidung luar berbentuk piramida, tersusun oleh sepasang tulang hidung pada bagian superior lateral dan kartilago pada bagian inferior lateral. Struktur tersebut membentuk piramida sehingga memungkinkan terjadinya aliran udara di dalam cavum nasi. Dinding lateral cavum nasi tersusun atas concha inferior, media, superior, dan meatus. Meatus merupakan ruang di antara concha. Meatus media terletak di antara concha, media, dan inferior yang mempunyai peran penting dalam patofisiologi rhinosinusitis karena melalui meatus ini kelompok sinus anterior dalam kurung sinus frontal, sinus maxilla, dan sinus ethmoid anterior berhubungan dengan hidung. Indera pengecap atau lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi indera pengecap atau lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Anatomi lidah. Lidah terdiri dari 2 kelompok, yaitu otot intrinsik melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melaksanakan gerak kasar pada waktu mengunyah. Lidah terbagi menjadi 1 radix lingua dalam kurung pangkal lidah, yang kedua dorsum lingua dalam kurung punggung lidah, yang ketiga apex lingua dalam kurung ujung lidah. Bila lidah digulungkan ke belakang, tampak permukaan bawah yang disebut frenulum lingua, sebuah struktur ligamen yang halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Permukaan atas seperti beludru dan ditutupi pupil, terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Papilla circumflata, yang kedua papilla fungiformis, yang ketiga
papilla filiformis. Fisiologi lidah. Seluruh dapat dirasakan oleh seluruh permukaan lidah. Rasa yang dapat dirasakan indera pengecap yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang dikenal dengan istilah sensasi rasa primer. Yang pertama, rasa manis. Hampir semua zat yang dapat menyebabkan rasa manis merupakan zat kimia organik seperti gula. Yang kedua, rasa asam. Disebabkan oleh suatu golongan asam. Makin asam suatu makanan, maka sensasi asamnya semakin kuat. Yang ketiga, rasa asin ditimbulkan oleh garam terionisasi, terutama konsentrasi ion sodium. Yang keempat, rasa pahit. Zat-zat yang memberikan rasa pahit semata-mata hampir semua merupakan zat organik. Yang kelima, rasa umami. Rasa umami mempunyai ciri khas yang jelas berbeda dari keempat rasa lainnya. Kulit adalah organ tubuh yang paling berperan dalam salah satu yang paling rumit. Ia memiliki banyak peran dalam memelihara kehidupan dan kesehatan juga. Memiliki banyak potensi masalah dengan lebih dari 3.000 kemungkinan kelainan kulit. Fungsi kulit melindungi otot tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di dalam tubuh. Kulit manusia tersusun atas dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Epidermis juga tersusun atas lapisan yang pertama, melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Yang kedua, sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag, turunan sumsum tulang yang berangsang sel limfosit. Yang ketiga, sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensori dan berhubungan fungsi dengan sistem neurokondrin difus dekaretinosit yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam.